Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan tentang uji signifikansi koefisien regresi ganda Y atas X1, X2 dan X3. Kita akan membahas tentang cara yang kedua. Kita juga bisa menggunakan matriks inverse menggunakan Excel. Cara kedua adalah matriks inverse menggunakan Excel. Nah, yang pertama adalah matriks koefisien korelasi. Matriks korelasi R sama dengan 1,340,893 0,476 127 0,340,893 ini adalah 0,87381 0,476 127 ini adalah 0,873 871 dan ini adalah 1. Nah, kita lihat matriks Excel. Kita buka Excel. Setelah itu kita tulis di sini 0,340893. Kita masukkan 0,476 sebentar, ini nilainya koma atau nilainya koma berarti 0,340893 0,8738 871 berikutnya adalah 0,476127 berikutnya adalah 0,873871 dan 1. Nah, cara yang pertama setelah kita tulis matriks yang ini, yang ini di atas tersebut, yakni 3 kali 3, kemudian kita akan ketik di sini untuk inverse-nya sama dengan, tidak kelihatan tidak ya, saya skip dulu, kita perbesar, sama dengan inverse terus fn
X ini, kemudian kita blok semua elemen. Sudah 4, kita akan enter. Yakni satu hasilnya adalah 1,33428. Nah, setelah itu kita 3 kalikan. Setelah itu kita tekan F2, fungsi F2 inverse. Nah, setelah itu kita akan ketik Ctrl Shift Ctrl Enter bersama. Ctrl Shift Enter. Kita ulang di sini F2, kita blok. Kita bisa, kita lihat F2. Oke, 13440. Kita Ctrl 0 kan sama dengan minus. Ini kita blok jumlah arraynya, enter. 1334280. Kemudian kita blok di sini, kita blok 3 baris, 1 2 3. F2 sebentar, F10. Nah, hasil yang ditemukan hasil yang diperoleh adalah 133428. Nah, ini untuk memenuhi R inverse-nya. Ini kan inverse-nya dia. Inverse-nya dia. Coba kita cek lagi. Ini harusnya langsung jalan ya. Kita 3. Ctrl Shift Enter. Kalau kita bisa. Kita masukkan di sini F2. Tidak bergerak, tidak mau. Kita coba dulu blok. 1 2 3 4. F2, salah. Nah, seperti itu hasilnya. Maka inverse yang diperoleh adalah 1333428, 0,42446, min 1, 00628, 042, 042, 43, min 4, min 1, min 4, min 6. Oke. Baik, kita lanjutkan. Maka inverse ini kita pindahkan.
paste. Maka inverse-nya adalah dimana R inverse sama dengan ini. Oke, baik, selanjutnya kita akan menentukan nilai R nomor 3. Menentukan nilai R, menentukan R, C, K, I, R, I, harga R, I ke I dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, langsung diambil dari diagonal utama matriks R. R1, maka R inverse-nya 1,1 sama dengan 1,33420. R22 sama dengan 4,3360,35 dan R inverse 3 sama dengan 4,989849, atau dengan cara yang kedua menggunakan rumus R I sama dengan 1 min R per determinan R dengan menggunakan angka 6 desimal, dengan menggunakan angka 6 desimal pada Excel diperoleh R11 sama dengan 1 min R23 pangkat 2 per determinan R sama dengan 1,334420 untuk R22 maksudnya sama dengan 1 min R2322 13 pangkat 2 per determinan R sama dengan 4,336035 untuk R33 sama dengan 1 min R12 pangkat 2 determinan R sama dengan 4,989
849. Berikutnya kita menggunakan ulang nomor 4. Berikutnya kita akan menentukan R ke I pangkat 2 dengan menggunakan rumus R square I sama dengan 1 min 1 R. Nah, kita akan cari satu-satu, di mana R 1 pangkat 2 sama dengan 1 min 1 per R 11 sama dengan 1 min 1 per 1,3344 20 sama dengan 0,250611 R2 sama dengan 1 min 1 per R2 pangkat 2 1,336035 sama dengan 0,6969375 R3 kedua sama dengan 1 min 1 plus R32 sama dengan 1 min 1 per 4,9898 sama dengan 0, sama dengan 0,7995593. Nah, berikutnya kita akan menentukan standar error. Untuk menentukan standar error, dengan rumus standar baku standar error 1i pangkat 2 sama dengan standar alat baku 2y 3 per penjumlahan atas X ke I pangkat 2 kali 1 R ke I pangkat 2. Nah, untuk standar error dari alat baku kita memperoleh nilai di mana SB I pangkat 2 sama dengan standar alat baku Y 1, 2, 3 penjumlahan atas X ke I pangkat 2 kali 1 R
I pangkat 2 sama dengan 0,0763 per 22,9 1 min 0,250611 sama dengan 0,00446. Jadi nilai dari SB nya adalah ini 0, nilainya jadi SB ke 1 sama dengan 0,066678. Sedangkan SB2 kenapa 0,06? 0,00446 pangkat 2. Hasilnya adalah 0,0. Ini diperoleh, nilai ini diperoleh dari ini yang ini ya, akar 0,00446, maka karena dia adalah persamaan pangkat adalah akar, untuk nilai SB1 nya akar 0,0046, hasilnya adalah ini. Untuk SB2 sama dengan S2 Y.123 per penjumlahan atas X22 1R22 tutup kurung sama dengan 0,0762 bagi 116,4 1 min 0,770611, hasilnya adalah 0,002862, maka SP2 nya sama dengan 0,05346. Berikutnya untuk SB3, SB3, SB2. Untuk SB sama dengan alat baku Y123 per penjumlahan atas X
R23 1R32 sama dengan 0,0762 10,5 kalikan 1 min 0,7799 593, maka hasilnya adalah 0,009400. Maka SP3 ini SP3 sama dengan 0,096955. Berikutnya kita akan menentukan statistik uji T. Menentukan statistik uji T. Uji T dengan rumus uji T sama dengan B ke I dibagi B SB ke I. Maka hipotesisnya gitu. H0 beta 1 0 H1 dengan beta 1 lebih besar daripada 0, H0 beta 2 lebih besar daripada 0, H1 beta 2 lebih besar daripada 0, dan H0 beta 1 lebih besar bersama dengan 0, H1 beta 3 ini salah, beta 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai T tabel. T tabel sama dengan T 0,05,6 sama dengan 1,94. Nah, selanjutnya T1 sama dengan B1 per SB1 SBI sama dengan 0,191477 dibagi 0,06678 sama dengan 2,87167 menjadi 2,872. T2 sama dengan B2 SB2 sama dengan 0,1382116 dibagi
0,053496 sama dengan 2,583 367. Hasilnya adalah 2,584. Kita genapkan, dan T3 sama dengan B3 dan SB3 sama dengan 0,403405 694 dibagi 0,096 955 sama dengan 4181835 4,184. Nah, hasil kesimpulannya kalian lihat di halaman 209. Kesimpulannya kesimpulan hasil pengujian hipotesa. Kesimpulan hasil pengujian hipotesa. Yang pertama adalah T ke 1, T hitung 1 lebih besar daripada T tabel. Iya kan? Daripada T tabel nih. Pada T tabel, artinya HO ditolak. HO ditolak, yakni koefisien B1 dari X1 adalah signifikan. Ya kan? Sehingga koefisien yang berkenaan dengan X1 tidak bisa diabaikan. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu unit variabel X, ketika X variabel X1 itu meningkat, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,191 kali 0,191 kali aja itu ya, kali pada konstanta minus 3 315 dan variabel X1 dan X2 dikendalikan. Maka hasilnya X1 berpengaruh positif pada Y. Ya. Berikutnya B, di mana T hitung 2 lebih besar daripada T hitung T tabel, maka hasilnya adalah HO ditolak. HO ditolak. HO ditolak.
artinya koefisien B2 dari X2 adalah signifikan. Sehingga koefisien berkenaan dengan X2 tidak dapat diabaikan. Nah, ini berarti setiap satu unit X2 mengalami peningkat, maka Y juga mengalami peningkatan. Ini meningkat sebesar 0,138 kali pada konstanta min 3,315. Sudah. Dan X1 dan X3 dan X3 dikendalikan, maka disimpulkan X2 berpengaruh positif, X2 berpengaruh positif terhadap Y. Nah, yang ketiga, yang C, T hitung 3 lebih besar daripada T tabel, maka HO ditolak. Maka artinya adalah koefisien B3 dari X3 sama dengan signifikan, sehingga X3 tidak bisa diabaikan dan dapat diartikan bahwa setiap peningkatan satu variabel pada X3 meningkat, maka akan memberikan pengaruh peningkatan sebesar kepada Y sebesar 0,406 kali pada konstanta min 3,315. Maka dapat diartikan bahwa X1 dan X2 dikendalikan. Maka artinya X3 mempunyai pengaruh, X3 berpengaruh positif terhadap Y. Baik, demikian pertemuan hari ini. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya tentang korelasi parsial dan penggunaan aplikasi SPSS pada 3 prediktor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.